Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2. Dan rekan-rekan pemateri yang saya cintai serta semua peserta webinar yang dapat hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan nama, saya Jackson sebagai host untuk webinar Beda Buku pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dan anugerah sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Beda Buku kali ini dengan judul Menanggapi Tantangan Etika Politik di Era VUCA dalam Perspektif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, mari kita tenangkan pikiran dan hati kita untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening dimulai. Hening selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Izinkan saya untuk share screen lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2 sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya informasikan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini bahwasannya Pak Andri Hernandi tidak bisa menghadiri acara webinar pada pagi hari ini karena beliau ada urusan. Akan tetapi saya akan sharing sambutan pembuka dari Pak Andri Hernandi. Horas Sampurasun Waras Rahayu, Horas Sampurasun Waras Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat
Kajubata, Li'i Malangu, Kuru Sumangga, Hong Ulun, Basuki Langgang. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan keresahannya ini. Kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berharga ini, ya. Dan saya perkenalkan, nama saya Andri Hernandi sebagai dosen pengampu. Tentu saja merasa sangat senang dan bangga atas terlaksananya bedah buku untuk mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kedua ini. Acara bedah buku ini merupakan keberlanjutan dari perjalanan intelektual dan spiritual kita dalam memahami serta merenungkan etika dan sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Buku yang akan kita bedah ini adalah sebuah sumber pengetahuan yang tentu saja bernilai tinggi, membawa pemikiran mendalam dan memberikan wawasan baru terkait dengan tema tersebut. Tentu saja sebelum kita memulai perbincangan yang mendalam dan diskusi yang mendalam, saya tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa sebagai penulis, ya, yang telah menyumbangkan pemikiran dan ide brilian mereka dalam buku ini. Kehadiran mereka di tengah kita hari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bersedia hadir di dalam webinar ini, dan kehadiran daripada Anda sebagai peserta menunjukkan ketertarikan dan komitmen kita bersama dalam menjalani perjalanan ilmiah dan spiritual ini. Saudara-saudara sekalian dan sebangsa dan setanah air, di dalam buku ini kita akan membahas konsep etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif, atau dikenal juga dengan era VUCA, yang merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, yang tercermin dalam karya ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai pandangan dan pemikiran yang mungkin dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam konteks etika dan sistem nilai kepercayaan dalam era disruptif ini. Dan hal ini merupakan tema yang cukup menarik karena sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini. Saudara sekalian, sebelum acara diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap terbuka terhadap ide dan pandangan yang mungkin berbeda. Mari kita hadapi setiap diskusi dengan rasa hormat dan keingintahuan yang tinggi. Tentu saja tanpa membuang waktu yang lama, mari kita mulai perjalanan intelektual dan spiritual kita melalui bedah buku ini. Saya yakin setiap pembicaraan, pemikiran yang akan diungkapkan hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi perkembangan pemahaman kita terhadap etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan menemukan inspirasi yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era disruptif ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin Kas Saruga, Basengat Kajubata, Li'i Malangu, Uruk Sumangga, Hong Ulun, Basuki Langgang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Andri Hernandi, meskipun beliau tidak dapat hadir pada webinar bedah buku pada pagi hari ini, tetapi beliau meluangkan waktu untuk membuat video supaya
supaya kita bisa melihat bahwa dia dapat berikut dalam webinar tersebut. Acara selanjutnya pemaparan materi dari presentator beda buku etika politik pada pagi hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada saudara moderator, izinkan saya membaca tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir. Kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau resen dan menunggu peserta persetujuan host. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebut nama, asal, dan instansi. Yang keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera atau on cam jika memungkinkan. Yang ketujuh, peserta wajib bertanya. Peserta yang bertanya wajib on cam jika memungkinkan. Yang kedelapan, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Acara selanjutnya waktu saya serahkan kepada Saudara Romanoli Sinambela sebagai moderator untuk memandu acara beda buku pada pagi hari ini. Kepada Saudara Romanoli, waktu dan kesempatan saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Mas Jackson selaku host pada webinar beda buku hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Andri Hernandi selaku pembimbing mata kuliah nilai dan kepercayaan dua. Nah, aku buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Romana Dampuan Sinambela. Saya mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih saya dipercaya sama teman-teman sebagai moderator di webinar Etika Politik dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar beda buku mata kuliah Sistem Nilai dan Kepercayaan 2 dengan tema Etika Politik dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA pada hari ini, 11 Januari 2024. Entah berapa lama lagi saudara-saudari udah pada tahu belum siapa yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Kalau misalnya belum tahu, di sini aku akan menyebutkan namanya dulu. Yang pertama ada Mas Cecep Sri Suryana, dan ada juga Mas Dharma Trihadi Prayitno Wisnu Utomo, dan ada juga Mbak Julianti Sirait. Selanjutnya ada Mas Christopher Taita Kamara, ada Mbak Melati Tarmanurung, dan Mbak Wahyu Winarningsi. Baik, langsung saja kita simak penjelasan dari para penulis kita yang membawakan tema Etika Politik dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA. Sebelumnya, buat para hadirin yang telah hadir pada webinar ini, agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena di sesi terakhir akan ada sesi tanya-jawab. Terima kasih. Materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Kristo dan Mas Supito dengan judul Etika Politik dan VUCA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, di sini judulnya itu Etika Politik dalam Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA. Di sini ada 3 materi pembahasan. Yang pertama etika politik dan VUCA. Yang kedua etika politik dalam penghayat kepercayaan. Yang ketiga meningkatkan kesadaran etika politik melalui literasi digital. Di sini saya akan membahaskan tentang definisi etika politik kepemimpinan di era VUCA. Itu perkembangannya paradigma kepemimpinan juga mengalami pergeseran pada awalnya.
teori sifat yakin bahwa pemimpin itu dilahirkan dan kompetensi kepemimpinan tidak dapat dipelajari. Kemudian pada tahun 1950-an terjadi pergeseran pertama ke paradigma perilaku dan teori kepemimpinan perilaku. Para pakar kepemimpinan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan perilaku antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Yang kedua, pentingnya mengembangkan etika politik adaptif di era VUCA untuk menjaga stabilitas politik. Etika politik yang adaptif dapat membantu menjaga stabilitas politik di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Etika politik yang adaptif dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Etika politik dapat mendorong para aktor politik untuk membuat kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kepentingan masyarakat yang luas. Di sini tujuan membangun etika politik di era VUCA. Era ini Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu tentang VUCA. Jadi apa itu VUCA? Seperti yang kita ketahui, di beberapa tahun ini dunia sedang mengalami era VUCA, yaitu era di mana memiliki banyaknya ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, serta volatilitas. Jadi era VUCA ini diciptakan oleh Warren Bennis dan Bert Nanus. Dua orang ini merupakan pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika. Next, Kang. Kemudian, bagaimana sih VUCA di Indonesia? Dalam era VUCA ini, kondisi politik di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek, termasuk sistem pelayanan publik, demokrasi, dan tata kelola negara. Selain itu, era VUCA juga menciptakan kondisi yang mempengaruhi perilaku politik, seperti maraknya aksi perilaku toleransi, ujaran kebencian, money politik, korupsi, dan pelanggaran hukum. Next. Selanjutnya, Kang. Kemudian bagaimana sih etika politik dalam era VUCA ini yang ada di Indonesia? Dalam era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, etika politik menjadi sangat penting dalam menyelenggarakan kepemimpinan politik. Dalam konteks politik, para ahli menekankan pentingnya membangun masa depan bangsa melalui etika dan moral elit politik guna mewujudkan kepemimpinan nasional yang kuat. Jadi etika politik ini dalam era VUCA harus mengintegrasikan nilai-nilai kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Jadi tidak hanya pemimpin-pemimpin negara yang hanya memahami tentang etika politik. Next. Selanjutnya, Kang. Kemudian ada 5 cara untuk menghadapi era VUCA ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran ini harus memperhatikan pentingnya etika politik dan integritas dalam mengambil keputusan politik. Jadi untuk mengambil keputusan ini harus dilakukan secara musyawarah agar nantinya itu tidak terjadi kesalahpahaman tentang aturan-aturan yang dibuat. Yang kedua, membangun kepemimpinan. Membangun kepemimpinan ini membangun kepemimpinan yang kuat dan integritas, yang mampu mengelola kompleksitas dan ketidakpastian dengan bijaksana. Jadi, membangun kepemimpinan ini tidak asal sembarangan langsung menunjuk lah, gitu. Yang ketiga, meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi ini dalam pengambilan keputusan politik
dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik. Jadi setelah membuat peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh para pemimpin-pemimpin politik, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat apakah aturan yang dibuat itu sudah memasuki kriteria untuk masyarakat atau belum. Kemudian yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa para pemimpin politik bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi ketika keputusan mereka sudah diketok palu, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat, mereka harus bersedia menerima kritik saran dari masyarakat karena tidak kecocokannya atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin politik. Yang kelima, meningkatkan pendidikan. Nah, meningkatkan pendidikan ini sangat perlu karena masih banyaknya masyarakat umum yang masih belum mengenai tentang etika politik. Sangat perlu untuk diajarkan tentang bagaimana itu etika politik di dalam lingkungan, keluarga, sekolah, bahkan nanti di negara. Seperti itu. Next, kemudian bab 2 akan disampaikan. Waktu saya persilahkan. Baik, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Julianti, Mbak Wahyu, Mas Wisnu, dan Mas Cecep dengan judul Etika Politik dalam Penghayat Kepercayaan di Era Disruptif. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu kondisi penghayat kepercayaan sekarang. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya zaman sekarang penghayat telah dinaungi oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau yang disebut dengan MLKI, yang menjadi wadah banyak paguyuban dari penghayat kepercayaan dari Sabang hingga Merauke. Penghayat juga sudah diakui oleh negara, terbukti dari dengan adanya regulasi terkait dengan kematian, pendidikan, pernikahan, sumpah ASN, dan pemuka penghayat yang ada di Indonesia. Dengan diakuinya penghayat, maka akan semakin banyak masyarakat umum yang mulai mengakui keberadaan penghayat, yaitu seiring berkembangnya teknologi seperti sekarang. Maka semua bisa orang mengakses dan membagikan informasi terkait dengan penghayat kepercayaan. Namun berkembangnya teknologi ini dapat mempunyai masalah yang banyak, seperti menimbulkan masalah hoak. Jika tidak cermat, maka bisa dapat menimbulkan perpecahan. Di samping itu semua, akan ada hambatan atau tantangan yang akan dihadapi para penghayat di era distributif. Seperti yang kita sudah ketahui, era distributif merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Masifnya inovasi itulah yang akan bisa mengubah berbagai sistem dari pola yang lama ke yang baru di dalam era distributif, di mana teknologi dan perubahan sosial berlangsung secara dengan cepat. Dalam kondisi penghayat kepercayaan, dalam etika politik dapat juga menjadi kompleks dan beragam. Dalam menghadapi di era distributif ini, solusi apa yang akan para penghayat lakukan untuk menghadapi era distributif dalam konteks etika politik? Mungkin yang pertama itu dapat melakukan pendidikan etika politik. Di sini, para penghayat dapat menyelenggarakan program pendidikan etika politik untuk anggota komunitas keagamaan, mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai etika dalam konteks politik dan nampaknya pada masyarakat. Yang kedua adalah dialog lintas kepercayaan. Para penghayat dapat mengadakan forum dialog lintas kepercayaan untuk membahas isu-isu politik bersama dan untuk mencari solusi bersama. Para penghayat juga dapat membangun jaringan kolaboratif untuk mendukung pemahaman dan toleransi antar kelompok kepercayaan. Yang ketiga ada advokasi untuk keadilan sosial. Para penghayat juga dapat berpartisipatif
aktif dalam advokasi untuk keadilan sosial dan kebijakan publik yang berpihak pada nilai-nilai etika. Para pihak juga dapat mendorong partisipasi komunitas keagamaan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang keempat adalah mengatasi polaritas politik. Para penghayat dapat menyelenggarakan kegiatan yang merangkul perbedaan pandangan politik dan mempromosikan dialog yang inklusif. Para penghayat juga dapat mengembangkan strategi untuk mengurangi polarisasi dan mencari titik persamaan antara berbagai kelompok. Yang kelima ada pemantapan etika digital. Para penghayat dapat meningkatkan pemahaman tentang etika digital di antara pengurus keagamaan dan anggota komunitas. Para penghayat juga dapat mendorong praktik digital yang etis, seperti penggunaan media sosial dengan tanggung jawab dan kehati-hatian. Yang keenam, peningkatan literasi politik. Di sini juga para penghayat dapat mendorong literasi politik di kalangan anggota komunitas keagamaan, memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang isu-isu politik terkini. Dan yang terakhir itu kolaborasi dengan pihak eksternal. Di sini para penghayat dapat berkolaborasi dengan kelompok-kelompok non-keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lainnya untuk mempromosikan nilai-nilai etika politik. Menjadi bagian dari inisiatif bersama untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan politik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya adalah budi pekerti sebagai landasan dalam beretika politik. Nah, yang pertama kita perlu ketahui dulu apa yang dimaksud dengan budi pekerti. Nah, budi pekerti ini merupakan wujud atau perilaku dari sikap manusia yang luhur. Kemudian budi pekerti ini mencangkup nilai-nilai yang berlaku dan dianut dalam bentuk untuk membentuk jati diri yang dapat dijadikan sebagai pedoman pada perilaku manusia. Nah, di dalam budi pekerti ini terdapat nilai-nilai seperti religiusitas, tepos liro, andap asor, toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan tenggang rasa. Nah, yang pertama itu religiusitas. Itu berkaitan dengan hubungan kita atau keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, di sini kita dapat mengamalkan religiusitas dengan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam kepercayaan atau agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu tepos liro. Nah, tepos liro ini merupakan bagaimana kita dapat menyesuaikan atau menempatkan diri pada suatu kondisi dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya misalnya ada orang yang sedang berduka, kita harus bisa berempati. Kemudian yang ketiga itu tepos liro. Nah, di tepos liro ini merupakan untuk selanjutnya itu andap asor. Itu merupakan sikap menghargai, menghormati, dan rendah hati. Nah, itu kita dapat mewujudkan dengan kita bisa sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita. Kemudian untuk toleransi. Nah, toleransi ini merupakan sikap saling menghargai dan menghormati serta menerima perbedaan. Nah, contohnya di Indonesia ini adanya kemajemukan SARA. Kita bisa menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan yang kita jalankan. Kemudian disiplin. Nah, sikap disiplin ini merupakan sikap taat, patuh yang dilakukan karena adanya kesadaran dan komitmen untuk menjalankan suatu aturan. Kemudian yang selanjutnya itu tenggang rasa. Itu merupakan sikap saling menghormati, memaafkan, dan memahami perasaan orang lain dalam interaksi sosial. Lanjut, Mas Cecep. Yang kedua itu hubungan antara budi pekerti dengan etika politik. Nah, sesuai dengan yang tadi, bahwa budi pekerti itu mencangkup nilai-nilai moral dan karakter yang dapat berdampak baik bagi seseorang yang melaksanakannya. Kemudian etika itu merupakan baik dan buruk perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara budi pekerti dengan etika politik itu, budi pekerti dapat menjadi dasar untuk memandu, menjalankan, dan mengevaluasi
dalam berpolitik. Kemudian yang ketiga, lanjut Mas Cep. Itu pentingnya budi pekerti dalam etika politik. Nah, di sini saya mengambil contoh-contoh dari kasus-kasus yang sering terjadi dalam dunia politik. Yang pertama ini budi pekerti itu menjadi pedoman atau landasan karena mencangkup nilai-nilai moral yang tadi. Kemudian yang kedua, di era VUCA ini banyak orang-orang itu bisa mengupdate dan juga mengakses berita dengan cepat atau mempublikasikan berita dengan cepat, sehingga perlu adanya cara berpikir yang kritis untuk dapat memilah-milah berita yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian yang ketiga itu kalau semisal ada seperti tahun ini adanya pemilihan presiden yang baru. Nah, itu kan biasanya terjadi debat capres. Nah, itu bisa dilakukan mengimplementasikan dari budi pekerti ini. Misalnya sebagai pembicara ada yang mengedepankan ego masing-masing sehingga merasa paling benar dan juga ingin menang sendiri. Nah, itu kita perlu menanamkan sikap yang andap asor. Kemudian sebagai pendengar, apabila kita dijatuhkan atau diolok-olok, kita dapat bersikap tenggang rasa dengan saling memaafkan. Kemudian yang selanjutnya itu adanya asumsi masyarakat terhadap berita. Nah, misalnya kalau ada berita yang kita belum tahu benar atau buruknya, baik dan buruknya itu kita bisa menjadi berpikir bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Kemudian kita juga dapat menerapkan sikap disiplin atas berita yang kita publikasikan untuk seperti kita dapat informasi itu dari mana, apakah relevan atau tidak. Kemudian kita dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Nah, sisi baik dari perilaku disiplin ini kita dapat membawa diri kita untuk terlihat baik di depan orang-orang apabila kita ingin menjadi atau mencalon sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat itu menjadi tahu bagaimana watak kita, kemudian bagaimana sikap kita, kemudian kalau kita menjadi pemimpin itu akan bagaimana. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi etika politik dalam organisasi aliran kebatinan perjalanan. Telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu prinsip dasar dalam etika politik adalah prinsip keadilan yang mengungkapkan bahwa kita wajib memperlakukan semua orang dengan adil. Kita wajib menghormati apa yang menjadi hak setiap orang lain dan tidak membedakan perilaku tersebut terhadap siapapun dalam kondisi apapun. Dan prinsip ini sesuai dengan ajaran aliran kebatinan perjalanan, khususnya yang terdapat pada buku budaya spiritual yang dikeluarkan oleh Dewan Musyawarah Pimpinan Pusat Aliran Kebatinan Perjalanan, yaitu di mana di dalam buku spiritual budaya spiritual tersebut dijelaskan bahwa memandang orang lain itu seperti memandang diri sendiri. Jadi jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain tersebut. Selain itu, dalam ajaran aliran kebatinan perjalanan, di sana juga diharuskan kita harus melaksanakan Pancasila, karena Pancasila itu merupakan dasar salira atau dasar pandangan hidup dan pedoman hidup kita bersama. Dan dalam sila ke-1, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam beretika politik dan kegiatan politik, kita harus selalu melibatkan Tuhan. Kita tidak boleh lupa
apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluknya. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka yang harus kita lakukan antara lain adalah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan atau yang berlaku sesuai dengan tujuan etika politik, yaitu menghargai segala hak orang lain khususnya dalam bidang politik. Lalu dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, maka dalam kegiatan politik kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dalam kegiatan politik, penghayat kepercayaan harus selalu berusaha mengandalkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang penghayat harus jujur, adil, dan bersifat sosial tanpa pamrih, kecuali demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada etika politik dalam ajaran Parmalim yang akan dijelaskan oleh Yuliantri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu etika politik dalam kepercayaan Parmalim. Etika politik dalam kepercayaan Parmalim mengacu pada serangkaian nilai, norma, dan prinsip moral yang membimbing tindakan politik dan hubungan antara pemimpin politik, pemerintah, dan masyarakat dalam konteks kepercayaan Parmalim. Adapun di sini yaitu sistem etika politik dalam keluarga. Dapat ditinjau dari ajaran kepercayaan Parmalim, yaitu patik aturan bagian masyhur, yaitu pemerintah yang berbunyi pasangapur raja haholongan donga jalma, yang maknanya hormat dan patuh kepada raja atau pemimpin yang mengasihi sesama. Raja dalam keluarga adalah orang tua, di mana orang tua sebagai harus dipatuhi dan harus dihormati. Begitupun dalam sekolah, raja ialah dosen maupun bapak ibu guru yang harus kita hormati. Next, Kak. Sistem etika politik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di dalam kehidupan menurut falsafah Batak, disebut marsiamina songo lapak negaul, marsitukola songo suhat nerobean. Artinya, diibaratkan bahwa hidup manusia itu sebagai pelepah pisang maupun talas, apabila ikatannya diurai, ternyata pelepah itu tidak ada dayanya berdiri sendiri. Yang dimana mereka harus saling bersedekat, atau marsiaminan marsitukolan, agar tahan menerima terpahan angin ataupun badai. Dan juga Kristo. Ya, saya akan menjelaskan tentang etika politik dalam kepercayaan Merapu. Itu berbicara tentang etika politik dalam Merapu memang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, karena dalam ajaran kepercayaan Merapu menjunjung nilai-nilai kehidupan di dalamnya, yang disebut buah lama pembulung, lipat tu mapakahang. Artinya bakul yang selalu bersama-sama dan ikat pinggang yang tidak jauh dari pinggangnya. Maksud dari ungkapan ini adalah menjalankan kehidupan yang berkelanjutan, teruslah menanamkan kebaikan dan engkau akan menuai kebaikan pula. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika politik dalam kerohanian Sabda Dharma. Sebelumnya saya akan membahas tentang warak 7 terlebih dahulu. Jadi dalam kerohanian Sabda Dharma itu ada warak 7. Warak 7 ini merupakan kewajiban warga kerohanian Sabda Dharma. Warak 7 juga menjadi pedoman atau tuntunan bagi warga kerohanian Sabda Dharma untuk menjalankan hidupnya sebagai manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa segala perilaku warga kerohanian Sabda Dharma itu dilandasi oleh warak 7,
termasuk dalam kita beretika, bersosial, maupun berpolitik. Bila ada yang mengaku sebagai warga kerohanian Sabta Dharma, tapi perilakunya tidak mencerminkan warah tujuh, maka orang itu belum bisa dikatakan sebagai warga Sabta Dharma seutuhnya. Begitupun jika ada warga Sabta Dharma yang tidak menjalankan warah tujuh, maka akan mendapatkan karma atau kalau di kami itu menyebutnya ngunduh waing pakarti. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Seperti itu. Nah, di sebelahnya ini ada warah tujuh yang saya tulis dalam bahasa Indonesia. Aslinya kan dalam bahasa Jawa. Ini saya sudah ada translate-nya, saya paparkan di sini. Yang kita bahas itu nomor 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena dalam warah 7, nomor 1 dan 7 itu menyangkut urusan rohani. Sedangkan untuk jasmani itu nomor 2 sampai 6. Mulai dari yang nomor 2. Itu dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan perundang-undangannya. Undang-undang negaranya. Nah, di sini jelas ya, kita sebagai warga negara harus mematuhi, menaati undang-undang dari Republik Indonesia. Kalau dalam konteks politik, sekarang itu mendekat pemilu, maka kita harus menggunakan hak suaranya. Untuk yang nomor 3 itu turut serta menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya. Nah, turut sertanya ini bisa juga dengan kita ikut tadi dalam pemilihan, jadi tidak golput. Kalau kita golput, itu berarti tidak ikut dalam menegakkan berdirinya Republik Indonesia ini. Itu ya. Terus yang nomor 4 itu menolong kepada siapa saja bila perlu, tanpa mengharap suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta kasih. Nah, ini kalau kita contohkan dalam politik, dia pemilu, itu menolong kepada siapa saja bila perlu ya. Jadi kalau ada calon yang datang ke rumah minta tolong untuk dipilih, nah itu jangan langsung dipilih, kan menolongnya itu bila perlu. Kalau kita perlu, nah berarti baru kita pilih itu. Jadi jangan sembarangan. Nah, ini jangan mengharapkan suatu balasan. Itu. Jadi kita memilih itu juga tidak mengharapkan suatu balasan yang sifatnya itu lebih ke materi ya. Melainkan berdasarkan rasa cinta kasih. Itu. Untuk yang nomor 5 itu berarti berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan diri sendiri. Kalau kita kontekskan dengan berpolitik dan pemilu tadi, yaitu kita harus berani dengan pilihan diri kita sendiri. Jadi jangan mau disetir oleh orang lain untuk pilihan hidup kita. Itu. Untuk yang terakhir yaitu nomor 6, sikap dalam bermasyarakat kekeluargaan harus susila beserta halusnya budi pakarti, selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. Nomor 6 ini lebih ke dalam etika. Jadi dimanapun kita harus mengedepankan sikap yang mencerminkan budi pakarti tadi. Dimanapun kita, mau kita dalam keluarga, maupun bermasyarakat, ataupun di sekolah, atau dalam lingkungan kerja, kita harus bersikap budi pakarti. Nah, selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. Ini lebih ke membantu orang lain, memberikan jalan atau petunjuk pada orang lain yang membutuhkan. Begitu. Terima kasih.
Nah, selanjutnya ini subbab terakhir ya, relevansi ajaran kepercayaan dalam etika politik di era destruktif. Secara ajaran, secara umum, kepercayaan itu tidak ada yang mengajarkan keburukan. Semua ajaran kepercayaan itu mengajarkan kebaikan. Contoh yang kami ambil yaitu Budi Pakarti tadi. Budi Pakarti itu merupakan salah satu ajaran dari kepercayaan dan itu sangat relevan dengan etika politik. Hanya saja politik di era destruktif ini nampak seperti tidak ada etikanya. Itu terima kasih. Selanjutnya Mas Cece. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cecep dan Mbak Melati dengan judul Meningkatkan Kesadaran Etika Politik Melalui Literasi Digital di Era Disruptif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelum masuk kepada inti dari isi bab ini, mari kita singgung dulu atau menengok dulu situasi politik di Indonesia pada saat ini. Sudah kita ketahui bahwa beberapa kurang lebih dari 1 bulan ini kita akan menghadapi pemilihan umum ya, dan sudah banyak juga diselenggarakan debat-debat capres, sehingga situasi politik saat ini sekarang mulai memanas dan ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Jokowi pada pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengatakan bahwa situasi politik saat ini mulai menghangat dan beliau meminta kepada DPP Gamki dan khususnya umumnya pada semuanya supaya mendinginkan kondisi politik di tengah ketidakpastian global. Selain itu juga Presiden meminta agar kita harus terus memupuk persaudaraan sebelum dan sesudah pemilu. Ia berharap juga setelah pemilu usai ini tidak ada pihak yang terluka dan harus saling bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia Maju. Selain itu juga dalam media gathering sosialisasi pemilu 2024 dengan tema Hajar Serangan Pajar di Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Juli 2023, Bapak Mahfud MD yang sebelumnya adalah Menko Polhukam yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden, mengatakan bahwa kemungkinan situasi politik dan keamanan dalam pemilihan umum 2024 akan kondusif dan terbukti. Ya, sampai saat ini kita juga masih merasakan bahwa situasi ini masih bisa dikatakan masih aman. Beliau juga mengajak para pemilik media, khususnya lembaga penyiaran publik atau LPP dan lembaga penyiaran swasta untuk turut serta dalam upaya mengantisipasi munculnya kampanye politik identitas. Dan ia juga meminta masyarakat untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang tiap pemilu ini selalu muncul, yaitu politik identitas dan politik uang. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran beretika politik yang akan dijelaskan oleh Saudari Melati. Selanjutnya yang bagian B yaitu tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran beretika politik bagi generasi muda. Meningkatkan kesadaran beretika politik bagi generasi muda penghayat kepercayaan melalui literasi digital di era disruptif berarti memberikan pendidikan dan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya etika politik dalam konteks digital yang terus berkembang. Ini melibatkan pengembangan pemahaman tentang nilai-nilai etika politik, keterampilan kritis berpikir, dan kemampuan menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dalam konteks politik. Literasi digital juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran beretika politik.
Generasi muda perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat, serta kemampuan untuk memeriksa fakta dan memahami dampak dari penyebaran berita palsu dan propaganda politik. Saya mengambil beberapa contoh tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran beretika politik. Yang pertama itu ada informasi yang tidak terverifikasi. Informasi yang tidak terverifikasi atau belum diverifikasi dapat menjadi sumber ketidakpastian dan risiko kesalahan. Mempercayai atau menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Yang kedua, pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan generasi muda saat ini. Namun, informasi yang disajikan di media sosial seringkali dapat memperkuat bias dan memicu polarisasi. Generasi muda perlu belajar memilah dan memfilter informasi yang mereka terima melalui media sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang etika politik. Yang ketiga itu ada konflik nilai. Konflik nilai terjadi ketika individu atau etika memiliki perbedaan nilai-nilai yang mendasar keyakinan atau norma etika. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan tentang hal-hal seperti kebenaran, keadilan, kebebasan, dan bagaimana seharusnya hidup. Konflik nilai dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk di antara individu, kelompok, atau bahkan tingkat masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya ada ketidakpedulian politik. Destruktifnya era ini juga dapat menyebabkan ketidakpedulian politik di kalangan generasi muda, fokus pada kesibukan pribadi dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik dapat menghambat perkembangan kesadaran beretika politik. Generasi muda perlu diinspirasi untuk lebih aktif dalam politik dan memahami pentingnya partisipasi dalam mencapai perubahan yang positif. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh Saudara Cece. Baik, yang selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran beretika politik bagi generasi muda penghayat melalui literasi digital. Yang pertama kita tengok dulu literasi digital di kalangan generasi muda. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, memperkirakan pada tahun 2020 itu diperkirakan jumlah pengguna internet Indonesia sebanyak 196,7 juta jiwa. Dan sebagian besar pengguna itu didominasi oleh generasi milenial. Tapi sayangnya itu tidak dibarengi dengan meleknya literasi digital. Nah, dalam salah satu artikelnya yang ditulis oleh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Ireni Rawati, MSI, menjelaskan bahwa literasi digital itu sangat dibutuhkan sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Karena kemampuan ini diperlukan untuk mencari, menilai, menggunakan, serta memproduksi informasi. Literasi digital ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan, bukan hanya sebagai kegiatan membaca, tapi literasi digital ini juga didefinisikan sebagai menulis, menemukan, menyimak, memahami, mengolah, menganalisis, dan membagikan teks tertulis. Literasi digital sangat diperlukan agar kita semua tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang beredar. Pengguna teknologi ini kebanyakan dari generasi muda. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa negara ini ke depannya akan seperti apa, diharapkan supaya menjadi generasi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mampu memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada dalam dunia digital ini.
perkembangan teknologi digital yang diimbangi dengan pembentukan karakter yang berliterasi digital akan menciptakan generasi muda yang unggul dan berintelektual, sehingga kemudahan dalam menggali informasi dan menggunakan teknologi yang semakin canggih ini, generasi muda akan memanfaatkan hal-hal tersebut ke dalam hal-hal yang positif, seperti fenomena yang belakangan ini sedang marak dilakukan oleh anak muda, itu membuat konten-konten atau karya dalam dunia digital. Jika generasi muda memiliki keterampilan literasi digital, maka mereka akan menggunakan teknologi tersebut untuk membuat konten yang bersifat edukatif, menghibur, kreatif, menarik, dan tentunya konten tersebut tidak mengandung unsur yang merugikan orang lain. Dan penting sekali untuk membentuk karakter yang berliterasi digital agar dapat menggunakan teknologi dan informasi dalam hal positif, sehingga akan terhindar dari berita hoax yang sedang marak. Pembentukan generasi muda yang berkarakter melalui literasi digital akan menciptakan generasi muda yang cakap, memiliki intelektual tinggi, sehingga dapat membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Kemudian tidak kalah penting juga pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Generasi muda dan politik ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa, karena dari sisi itulah generasi muda dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, karena tidak selamanya generasi yang sekarang ini terus bertahan sehingga dapat membawa perubahan berdemokrasi ke arah yang lebih baik. Etika politik yang diajarkan di bangku-bangku sekolah senyatanya telah terpendam dan hanya sekedar pemanis bibir. Padahal politik tanpa etika hanya akan menyuguhkan sinetron demokrasi yang menyuguhkan tontonan kebohongan dan janji-janji elit yang mengancam kehidupan berdemokrasi. Sehingga supaya kita itu, khususnya generasi muda, bisa menjadi individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara moral dan tujuan politik, sangat diperlukan upaya edukatif yang sistematis yang berupa pendidikan politik. Untuk menunjang hal tersebut, para generasi muda merupakan kunci penting dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Kemudian poin terakhir adalah meningkatkan kesadaran etika politik generasi muda penghayat melalui literasi digital. Kompetensi literasi digital ditinjau dari aspek partisipasi, menyatakan bahwa literasi digital adalah cara seseorang untuk mampu berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan yang serba digital. Untuk meningkatkan kemampuan dalam literasi digital bisa dilakukan dengan cara paling mudah, yaitu dengan mengembangkan pemikiran yang bersifat kritis. Berpikir kritis ini bisa dilakukan dengan mulai mempertanyakan, menganalisis, dan membuat penilaian yang objektif terhadap informasi yang telah didapatkan dari media-media atau dari internet. Hal selanjutnya adalah dilakukan harus menguasai finding information. Finding information ini adalah memilah secara akurat dan mengevaluasi informasi yang diterima ataupun disebarkan melalui platform digital. Dan finding information ini memfokuskan pada kemampuan menguasai ilmu komunikasi, kesadaran sosial, dan pengetahuan tentang pembuatan informasi di lingkungan digital. Selain itu, generasi muda penghayat juga harus melek perkembangan teknologi. Contohnya adalah generasi muda penghayat harus mempelajari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan salah satu contohnya adalah teknologi deepfake, yaitu dan teknologi lainnya, karena karena teknologi ini memungkinkan bahwa hoax atau berita palsu itu dapat disebarkan melalui artificial intelligence tersebut. Jadi literasi digital ini sangat diperlukan bagi generasi muda supaya bisa memilah dan mengevaluasi informasi yang didapat.
pemerintah perlu mengatur regulasi yang mengatur penyebaran hoax dan memberi sanksi bagi pelakunya. Lembaga pemilu juga harus menjadi sumber informasi yang valid bagi masyarakat. Sementara masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran supaya tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan selalu mencari kebenaran dari informasi yang didapat. Dan dari penjelasan tadi yang sudah saya paparkan, bahwa dapat disimpulkan literasi digital itu sangat diperlukan untuk mencari kebenaran dan dari hoax atau berita palsu yang kita dapat dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya. Karena jika kita menerima langsung berita palsu atau hoax itu secara bulat-bulat dan tanpa memverifikasi kebenaran, tentu akan mempengaruhi perilaku kita ketika beretika politik dalam masyarakat. Baik, sampai sini yang dapat kami paparkan. Waktu dan tepat saya persilahkan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, karena para penulis kita sudah selesai memaparkan materinya, kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Kepada saudara-saudari yang ingin bertanya maupun menanggapi, bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Untuk sesi diskusi saya buka. Saya akan kembali untuk para saudara dan saudari dan para peserta untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat. Halo, selamat siang, Rahayu. Rahayu, Bapak, silakan. Selamat siang, Rahayu, Bapak. Oke, Rahayu, saya dari organisasi Semangat Sumpah. Saya dari Marapu. Izin bertanya mengenai pemikiran kritis dari para penulis terkait situasi politik yang kita hadapi saat ini, di mana penguasa yang mengatur hukum tersebut bukan hukum yang mengatur penguasa. Nah, tanggapan dari para penulis ini bagaimana? Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Rahayu. Maaf, Bapak, bisa diulang? Pertanyaan bisa diulang, Pak? Mohon maaf. Tadi tidak jelas. Oke, saya perjelas lagi ya. Nah, intinya itu bagaimana kondisi politik saat ini di mana penguasa yang mengatur hukum tersebut bukan hukum yang mengatur penguasa. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etik yang terjadi di masa-masa atau di tahun-tahun politik saat ini. Kira-kira seperti itu. Baik, kepada dari pertanyaan yang diajukan dari Sabana Sumba, saya akan memberikan tanggapan. Mohon maaf, Pak, sebenarnya mungkin pertanyaan yang diajukan itu di luar dari materi kami, karena maksudnya yang kami fokuskan di sini kan beretika politiknya, bukan dari hukum yang mengatur politik gitu, Pak. Tapi saya akan memberikan tanggapan sesuai kemampuan saya ya, Pak. Kalau tadi tanggapan saya seharusnya sih masyarakat Indonesia itu bersama-sama gitu untuk apa ya, misalnya bersama-sama untuk menyatukan suara gitu, untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah gitu, Pak. Jadi mungkin kalau yang terjadi saat ini, karena kemungkinan kan pada saat ini kita tuh terpecah-pecah gitu, Pak. Jadi kemungkinan yang menyebabkan tidak tegaknya hukum yang seharusnya mengatur penguasa, karena masyarakat sendiri itu tidak bersatu untuk menyatukan suara gitu, Pak. Jadi seharusnya masyarakat ini bersatu padu untuk menyatukan suara supaya bisa membenarkan yang benar sesuai hukum dan menyalahkan yang salah itu tadi gitu, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu, Pak, ya, karena apa namanya, sesuai dengan kemampuan saya. Dan mungkin dari teman-teman yang lain atau dari peserta yang lain ada tanggapan, silahkan.
izin masuk, saya sedikit menambahkan tentang hukum politik yang tadi disampaikan oleh Bapak Cabana. Nah, menurut saya ambil contoh lah. Dulu kan sebelum penghayat diakui oleh masyarakat sekitar itu kan para penghayat sempat mengalami kesulitan tentang hal pendidikan karena di situ kurangnya pemahaman tentang masyarakat mengenai peraturan undang-undang yang bahwasannya itu sudah tertulis di undang-undang bahwa para penghayat berhak untuk mengikuti pembelajaran kepercayaan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, para penghayat bersatu, kemudian sampai sekarang akhirnya anak-anak penghayat kepercayaan bisa mendapatkan pendidikan kepercayaan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak, untuk secara hukum yang contoh realnya lah, itu kurang lebihnya, Pak. Terima kasih. Begitu mungkin Bapak perwakilan dari Sabana Sumba yang bisa kami tanggapi dari pertanyaan tersebut. Ya, silakan kepada Mbak Yanti Oktavia. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya tertarik dengan buku ini. Pembahasannya sangat menarik sekali tentang politik. Apalagi kita sedang dihadapi pemilu terdekat ya di bulan Februari. Nah, kira-kira dari kelompok ini dalam menyampaikan materi bedah bukunya, bagaimana sih caranya untuk rekan-rekan yang tertarik kepada bukunya mungkin bisa diberitahu bagaimana kita bisa mengakses bukunya atau bukunya diperjualbelikan kah atau bagaimana? Terima kasih, Rahayu. Baik, nanti saya akan kirimkan kontak person di kolom chat yang nanti mungkin ada yang tertarik untuk mengapresiasi buku yang kelompok kami buat. Terima kasih. Izin masuk untuk moderator, itu ada pertanyaan di kolom chat. Dari Slamet Basuki. Sebaiknya Muara 7 dibacakan dalam bahasa Jawa, baru terjemahannya. Mungkin Mas Wisnu bisa menanggapi. Ya, baik. Sebenarnya itu tadi itu ada kendala di waktu ya. Kan per orang itu cuma dikasih waktu 7 menit. Sedangkan untuk menerjemahkan atau membahas yang awal dulu pakai bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu waktunya sangat terbuang. Jadi langsung saja tadi tak persingkat, tidak membahas suara 7, namun langsung ke pembahasan ke poinnya yaitu nomor 2 sampai nomor 6. Itu. Terima kasih. Hayu. Menunggu diskusi lagi, mungkin teman-teman para penulis bisa memberi kesan-kesan. Kalau kesan-kesan mungkin karena apa ya, project ini kan maksudnya kita semua juga semua teman-teman maksudnya baru apa ya, baru apa namanya, apa ya, maksudnya materi ini kan baru gitu kan, belum ada yang membuat, jadi yang ya kami kesulitan yang kami alami ya mencari referensi gitu. Dan itu kan harus di apa namanya, si etika politik ini harus di apa namanya, kaitkan dengan era VUCA. Nah, itu aja sih yang menjadi tantangan kami, tapi kok menurut saya ini seru aja gitu, dan menjadi apa ya, pengalaman yang paling berharga gitu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan mungkin kesan-pesannya saat pembuatan buku. Izin masuk untuk kesan-pesan dari pembuatan buku ini sih menurut saya sangat
menarik ya, karena seperti yang kita ketahui kan politik di Indonesia ini kan banyak orang yang jarang mempelajari, memahaminya. Nah, dengan adanya buku ini mungkin kita bisa sedikit mengerti bagaimana kondisi politik yang ada di Indonesia, terlebih lagi ini menjelang pemilu kan, dan juga masuk dalam era yang banyak ketidakpastian, polaritas, ambiguitas dan sebagainya, itu yang menjadi membuat tantangan bagi penulis supaya lebih tertantang untuk mengerjakan proyek ini. Jadi lebih tambah pengetahuan lagi tentang dunia perpolitikan ini. Ya meskipun tidak mempelajari keseluruhnya, minimal bisa mengerti sedikit politik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Supito dan Mas Cecep. Baik, kita berikan aplaus dan reaksi kepada para penulis serta pemateri beda buku pada hari ini. Kesimpulan, etika politik dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat bervariasi tergantung dalam perspektif individu dan kepercayaan yang berbeda. Namun, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini, yaitu meningkatkan kesadaran, membangun kepemimpinan, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pendidikan. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan begitu baik, dan juga saya apresiasi untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menonton diskusi berikutnya, karena masih ada 2 webinar beda buku lagi dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika tertarik dan menginginkan buku, kami bisa menghubungi narah hubung kami, yaitu Mas Supito, atau kontak Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kami nantinya ada 6 buku yang merupakan karya dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, salam rahayu. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memandu acara beda buku pada pagi hari ini. Acara selanjutnya penutup dari Pak Andri Hernandez sekaligus menutup acara beda buku pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk sharing menutup beda buku. Rahayu Horas Sampurasun Waras Adil Katalino Baju Ramin Kasauga Basengat Ka Jumata Li Malangu Puruk Sumangga Hong Ulung Basuki Langgeng. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam acara webinar bedah buku ini, yang tentunya membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif atau yang disebut dengan VUCA. Kami sangat mengapresiasi waktu dan pemikiran yang telah Anda sumbangkan untuk menjadikan diskusi dan buku ini menjadi lebih berharga. Buku yang telah dibahas ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan pijakan utama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era disruptif ini. Kami yakin ya bahwa pemahaman lebih lanjut terkait dengan etika dan sistem nilai akan menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk bersikap lebih bijak dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Semoga kita harapkan ya diskusi kita hari ini menjadi titik awal untuk refleksi lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan dapat membimbing kita dalam menghadapi dinamika zaman
Dan kita juga harus senantiasa memahami bahwa di tengah ketidakpastian dan perubahannya begitu cepat, tentu saja kearifan dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai etika dan sistem nilai kepercayaan dapat menjadi pemandu utama bagi setiap tindakan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa. Apa yang kita telah pelajari dapat menjadi inspirasi untuk perubahan yang positif dan tindakan sehari-hari kita. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda semua. Mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan kita masih banyak webinar-webinar yang lain, dan tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan Anda. Terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri meskipun beliau tidak dapat menghadiri acara webinar pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir. Demikian acara webinar pada pagi hari ini. Saya Jackson sebagai host. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta webinar yang dapat menghadiri Beda Buku pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam rahayu. Horas, maju-ajua, tabik pun sampurasun, waras, adi katalinu, baru camin kasaruga basaget kajubata. Maringana malala lima langu sansiate darmon wah 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 tabea selamat nalatai salam sujud kerendem malempang. Terima kasih.